rusak jendela di salah satu ruangan sekolah di wilayah Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut Minggu malam. Dalam rekaman CCTV terlihat satu persatu lemari dibuka paksa untuk mencari uang. Selain itu, handcam, laptop, serta barang elektronik lainnya digasak pelaku. Untuk menghilangkan jejak, mereka merusak dan mencongkel paksa CCTV yang terpasang di sudut ruangan. Mereka tidak mengetahui jika identitasnya terekam di server CCTV. Aksi pencurian ini baru diketahui oleh penjaga sekolah yang hendak membersihkan area sekolah. Ia kaget melihat ruang bendahara berantakan. Kemungkinan terus di sini ada 3 orang, yang satu naik ke atas mengambil kamera CCTV. Ya, CCTV. Oh, dicopotin CCTV. Iya, dicopot. Tapi sudah terekam mereka. Ya, udah terekam. Hilangnya apa? Yang diambil. Yang diambilnya laptop, kamera, uang mungkin. Uang sekolah. Iya, uang sekolah. Yang lainnya uangnya nggak ada, cuma dibongkaran. Akibat aksi pencurian ini, pihak sekolah menderita kerugian ratusan juta rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Wahab, Raja Wali Televisi. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, pesta minuman keras oplosan merenggut 1 jiwa dan membuat kritis korban lain. Ya, gejala yang muncul pada para korban adalah sesak dan perut mereka terasa mual. Polisi tengah memburu penjual miras tersebut. Pemirsa, setelah menjalani perawatan intensif selama 3 jam, nyawa Teguh Sumaryanto, warga Kelurahan Garum, Blitar, Jawa Timur, tadi malam tidak tertolong lagi. Teguh beserta 4 temannya dikabarkan pesta miras di rumah Bambang Sunarko. Hingga kini Bambang dalam kondisi kritis di RSUD Mardi Waluyo, Blitar. Adapun korban lain berangsur-angsur pulih. Ya, para korban ke rumah sakit, sementara mobilnya ringsek. Mobil minibus milik perusahaan travel ini terbalik dan ringsek setelah menabrak pembatas Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Selain badan bagian depan mobil rusak berat, seluruh kaca mobil juga pecah. Seperti dilaporkan koresponden kami, Muhammad Nur, insiden bermula saat minibus tanpa penumpang ini melaju kencang dari arah Kuningan menuju Menteng. Diduga sang sopir mengantuk. Tiba-tiba mobil tampak oleng dan kehilangan kendali hingga menabrak pembatas jalan. Kerasnya benturan membuat mobil langsung terguling di tengah jalan. Petugas langsung mengevakuasi minibus ini ke unit Laka Lantas Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sedangkan korban, sang sopir yang mengalami luka, hingga kini dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas Satlantas Polres Jakarta Pusat. Pemirsa, pembunuh Ramhan Dela, anggota Paskibraka Kota Palembang, akhirnya dibekuk saat pulang ke rumahnya di Kota Palembang Senin sore kemarin. Pelaku berprofesi sebagai guru olahraga dan tidak lain adalah sepupu korban yang tega menghabisi gadis remaja itu karena tidak dipinjami uang. Pelaku nyaris dihakimi saat reka ulang digelar. Waktu malam tuh. Tanpa perlawanan, Aryansah, pembunuh anggota Paskibraka Kota Palembang, Ramhan Dela alias Dela, langsung dibekuk saat pulang ke rumahnya di perumahan Pinang Indah, Jakabaring, Kota Palembang, Senin sore kemarin. Pelaku pasrah begitu diminta menunjukkan pakaian seragam yang dikenakannya saat menghabisi korban. Nah ini Spanyol. Kaosnya mana? Mejanya. Yang benar celananya. Diduga pelaku sudah membersihkan barang bukti sehingga tidak ditemukan sisa bercak darah. Aryansyah adalah guru olahraga di sebuah SMA negeri di Kota Palembang dan tidak lain adalah sepupu korban sendiri. Setelah mendapat pengakuan awal, petugas gabungan Polda Sumsel, Polresta Palembang, dan Polsek Sukarame langsung menggelar reka ulang pembunuhan di rumah ibu angkat korban di Jalan Sukabangun. Warga dan keluarga korban nyaris bertindak anarkis karena tidak menyangka Aryansyah lah pembunuhnya. Pelaku menghabisi korban saat sedang tidur dengan memukul bagian kepala menggunakan batu gilingan cabai. Tidak berhenti di situ.
Karena korban masih sadar, pelaku menggorok leher korban dengan pisau dapur hingga nyaris putus. Pelaku kemudian bawa kabur barang berharga milik korban berupa handphone. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau itu memang cuman atas perbuatan dia hukum. Dela dibunuh pada tanggal 9 Juli lalu. Kasus ini sempat menggemparkan warga Palembang karena korban dihabisi secara sadis dengan leher nyaris putus. Dari pengakuan awal, pelaku membunuh korban karena sakit hati tidak dipinjami uang. Ajmal Rokian melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Masih terkait kasus pembunuhan, pemirsa, seorang wanita pemilik warung di Tuban, Jawa Timur, tewas dibunuh kawanan pencuri Senin malam. Diduga korban dibunuh karena memergoki aksi para pelaku yang menjarah kedai milik korban. Tangis kerabat dekat Kastuni, warga desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur ini tak terbendung mengetahui kematian tragis wanita pemilik warung itu. Mereka meratapi kepergian janda berusia 55 tahun tersebut yang selama hidupnya dikenal baik dan sabar. Kematian Kastuni diketahui pertama kali oleh tetangga yang hendak membeli kebutuhan rumah tangga. Sang tetangga curiga karena rumah yang sekaligus dijadikan warung ini tertutup. Lampunya pun mati, padahal hari sudah malam. Apalagi setelah dipanggil berulang kali tidak ada jawaban. Sedangkan korban tidak terlihat pergi meninggalkan rumah. Sejumlah tetangga kemudian memberanikan diri masuk untuk memeriksa. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan korban tergeletak tewas bersimbah darah di ruangan belakang. Tim identifikasi Polres Tuban yang diterjunkan ke lokasi kejadian menemukan korban mengalami luka di bagian kepala, leher, dan dada. Diduga luka tersebut disebabkan penganiayaan. Sejumlah uang dan barang berharga milik korban juga raib. Ada dugaan pencurian dengan kekerasan karena ada barang yang hilang, di antaranya perhiasan yang menempel di kedua telinga korban. Kemudian ada dugaan juga, ada informasi dari saksi bahwa yang bersangkutan juga pakai kalung dan gelang. Guna kepentingan penyelidikan, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban untuk diotopsi. Polisi mengaku sudah memiliki kecurigaan siapa pelaku.